Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 KBI Bioinformatika. Nah, di sini kami akan menjelaskan tutorial terkait dengan penggunaan KEGG. Nah, sedikit informasi, KEGG ini adalah Kyoto Encyclopedia of Game and Genomes. Jadi, ini merupakan suatu website data yang berkaitan dengan studi-studi transkriptomik, proteomik, dan juga studi omik lainnya. Dan juga di KEGG ini kita juga bisa melihat pathway biologi dan informasi fungsional lainnya. Nah, KEGG ini fungsinya adalah memfasilitasi riset-riset bioinformatika yang berkaitan dengan studi omik tadi. Langsung saja di sini kita akan lihat di metabolisme yang pertama. Nah, di metabolisme ini langsung saja kita akan buka amino sugar and nucleotide sugar metabolisme. Nah, jadi ini adalah pathway dari amino sugar dan juga nukleotid sugar metabolisme. Dan di sebelah kirinya kita bisa lihat ini adalah skalanya. Kita bisa ubah-ubah skalanya sesuai dengan skala yang kita inginkan. Nah, di sini di pathway ini di bagian bawah kita bisa melihat modulnya. Di mana di sini ada dua modul, ada karbohidrat metabolism dan juga yang satu lagi ada di bawahnya other carbohydrate metabolism. Kemudian untuk networknya di sini ada tiga, ada NT060015, ada N00667, kemudian setelah itu ada N00673. Nah, eh, mungkin itu penyampaian dari saya terkait dengan modul dan juga network. Untuk berikutnya terkait dengan enzim yang berperan serta chemical compound dan juga eh, penjelasan singkat terkait dengan kesimpulan pathway di network akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Miftahur Rahmah. Kepada Miftah dipersilahkan. Baik, Iva. Mungkin kita lanjut saja. Untuk networknya kita tekan ketiga tiga kotaknya. Nah, di bagian yang berwarna ungu ini merupakan pathway-nya. Nah, mungkin kita eh, pilih satu. Mohon maaf, mungkin diulang lagi. Nah, di bagian networknya itu kita klik ketiga-tiga kolom. Nah, akan menampilkan garis yang berwarna ungu, yaitu merupakan pathway dari enzim yang terkait. Mungkin kita klik satu saja, 5319. Nah, di sini terdapat nama dari enzim glukos 6 fosfat isomerase, terus ada pathway-nya, ada glikolisis, kantos, starch, amino sugar, dan banyak lagi. Terus ada modul, ada disease, yaitu anemia, terus ada bright-nya, terus ada gens, dan beberapa reference. Nah, di bagian bawah itu terdapat keterangan mengenai enzimnya, di mana terdapat keterangan kelas, terdapat reactionnya, substratnya yaitu alpha D-glucose 6 fosfat, terus produknya beta defruktoforanose 6 fosfat, terus juga terdapat pathway-nya dan gen-gen
dan juga beberapa reference, dan di paling terakhir itu terdapat reaction-nya. Untuk berikutnya, ini enzim berikutnya juga sama, yaitu dengan nama pospolugo- pospolukomutase dengan beberapa pathway. Terus terdapat modul yaitu nucleotide sugar biosintesis dan juga glycogen degradation. Terus juga terdapat disease yang terkait dengan enzim, terdapat bright dan juga beberapa gen. Terus juga eh, terdapat referensinya. Dan di bagian paling bawah itu terdapat keterangan enzim di mana ada kelas, ada substratnya alpha deglucose 1 fosfat, terus produknya deglucose 6 fosfat, terus beberapa pathway, ortologi, dan juga beberapa gen. Dan di sini juga terdapat reference. Dan di bagian terakhir yaitu terdapat reaction, di mana terdapat name-nya, definisi, dan reaction class-nya. Untuk selanjutnya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Miftah untuk penjabarannya. Untuk penyampaian berikutnya terkait dengan chemical compound dan juga simpulan pathway dalam network, itu masih dijelaskan oleh Miftahul Rahma. Kepada Miftah, dipersilakan kembali. Nah, untuk bagian chemical compound-nya, yaitu yang bagian ini, yang bulat yang di cut enzim, mungkin kita klik. Di mana chemical compound-nya ada satu, dua, ada enam. Mungkin kita pilih satu saja. Nah, di bagian chemical compound itu terdapat name-nya defructose 6 fosfat, defructose 6 phosphoric acid, Nelberg ester, terus formulanya C6H1H1309P, di mana juga ada eksak emasnya dan berat. Dan ini merupakan struktur dari chemical compound terkait enzim. Terus juga ada reaksinya dan pathway. Ada glycolysis atau gluconeogenesis, pentose phosphate pathway, fructose, galactose, dan lain-lain. Nah, di bawah pathway itu terdapat modul, dan ini bagian enzim dan DBS-nya. Nah, ini salah satu pathway-nya, yaitu glycolysis atau gluconeogenesis. Bisa dilihat pada pathway pada layar. Di mana yang berwarna ungu ini merupakan pathway-nya. Untuk chemical compound berikutnya dengan nama alpha deglucose 6 fosfat, fosfat dengan formula C6H1309P dengan eksak mas 260,0297, dan begini penampakan dari struktur chemical compound terkait enzim. Dan ini beberapa reaction-nya dan juga terdapat beberapa pathway. Di bawah pathway juga terdapat modul, network, enzim, dan order DPS. Untuk pathway mungkin yang galactose metabolism. Ini pathway dari galactose
metabolism, di mana terdapat eh, 4 enzim dengan chemical compound 5. Mungkin berikutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Miftah atas penjelasannya. Jadi itulah tadi terkait dengan amino sugar dan juga nukleotida sugar, dan juga dijelaskan tadi tentang beberapa enzim yang ada di pathway network-nya, dan juga penjelasan-penjelasan terkait dengan chemical compound dan juga komponen-komponen lainnya. Baik, untuk penyampaian berikutnya itu bagian human disease, yaitu prostate cancer, di mana akan dijelaskan oleh Karisma Anissa. Kepada Karisma Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja kita ke halaman pertama, dan itu kita pilih yang nomor 6, itu human disease. Nah, kita bisa melihat di nomor 05215 di 6.2 cancer specific types, yaitu prostate cancer. Nah, ini adalah penampakan dari tampilan pathway dari prostate cancer. Di sini ada enzim-enzim gen yang enzim-enzim atau gen yang terlibat di pathway prostate cancer. Nah, mungkin kita bisa mengatur skalanya ke lebih ke Nah, mungkin tampilan ini sudah lumayan bisa nampak kan. Ini adalah tampilan pathway-nya. Kemudian kita lihat pada network di bagian kiri bawah. Itu di checklist saja semuanya, tolong. Nantinya akan nampak garis warna ungu ini ya, itu merupakan network yang bekerja ya pada pathway prostate cancer. Nah, kemudian pada bagian atas kita bisa melihat genetic alteration-nya, itu ada oncogenes dan tumor suppressor. Nah, oncogenes-nya yaitu AR, TMPRSS2, ERG, TMPRSS2 ETV5. Kemudian tumor supresornya itu CDKN1B, NKX3.1, dan PTEN. Nah, di sini kita ingin melihat yang oncogenes-nya itu dipilih saja yang AR tuh, yang oncogenes itu ada di bawah tadi. Ini adalah tampilan yang memuat general info mengenai gen dari gen AR. Itu ada entry, simbolnya, kemudian ada nama, AR itu adalah androgen reseptor, kemudian KO-nya itu KO8557 androgen reseptor, dan pada organisme Homo sapien atau human. Kemudian pathway-nya di oocyte meiosis, pathway in cancer, chemical carcinogenesis, dan prostate cancer, ya, seperti yang kita bahas pada kali ini. Kemudian network-nya itu ada di nuclear receptor signalin prostate cancer, terus elemennya ada di androgen receptor signal pathway, kemudian disease-nya itu ada di prostate cancer, spinal bulbar muscular atrophy atau SBMA, kemudian di spinal muscular atrophy, hypopadias, androgen insensitivity syndrome. Kemudian di sini kita bisa melihat drug target dari protein ini. Maksud saya gen ini. Itu ada drug targetnya androstolanon, apalutamide,
dan lain-lain bisa dilihat saja di sini sebanyak ini. Kemudian jika kita scroll ke bawah lagi, tolong di scroll please. Nah, di sini kita bisa melihat bright-nya itu ada hierarki bagian metabolismenya di mana gen ini berada, itu ada di cellular process, itu membuat cell growth and death, oocyte meiosis, kemudian pada human disease itu ada cancer, kemudian di pathway cancer kita bisa melihat hierarki dari gen ini, gen AR ini. Kemudian ke bawah please. Ya di scroll, kemudian ada kita bisa melihat ada DBS, ada positionnya. Posisinya itu di maksud saya apa asam amino sekuennya itu ada 920 asam sequence panjangnya itu, dan basa nukleotidnya itu ada 2763 sekuen itu panjangnya. Lalu uh, bisa dilihat scroll ke bawah, melihat tampilan paling bawahnya. Nah, yang untuk protein AR ini sudah sampai di sini saja. Kemudian kita bisa kembali pada halaman sebelumnya. Sebelum ini, nah, baik, kita sudah kembali di halaman pathway. Kemudian kita akan melihat gen yang bekerja pada tumor suppressornya itu PTAN yang paling atas ya, yang itu. Silakan diklik. Nah, jika gen ini diklik, maka nanti akan muncul seperti halaman tadi. Gen, nah di sini memuat nama gennya itu fosfat entensin homolog. Kemudian KO-nya itu ada di KO 110 fosfatidyl, sorry, ke atas lagi. Nah, KO-nya itu ada di KO 110. Kemudian di organisme Homo sapiens, dan itu ada pathway-nya di inositol, fosfat metabolisme, metabolic pathway, ada di focal adhesion, insulin resistant, dan banyak lagi bisa dibaca di pathway-nya. Kemudian scroll ke bawah please. Nah, di sini bisa kita lihat networknya itu di cytoskeleton regulation, human T-cell leukemia virus, ada di P13K signalin, ada di glioma, ada di breast cancer juga. Kemudian bisa melihat elemen-elemennya apa saja. Kemudian di disease mana saja, itu ada di small lung cancer, prostat cancer, vulval cancer, breast cancer, melanoma, glioma, dan banyak lagi. Kemudian kita bisa melihat di sini bright-nya atau hierarkinya di metabolisme, itu ada di karbohidrat metabolisme, inositol fosfat metabolisme, kemudian ada di environmental information processing, meliputi signal transduction, functional signaling pathway, dan banyak lagi. Kemudian bisa di scroll lagi lebih ke bawah untuk melihat panjang sekuennya, untuk melihat sekuennya. Scroll lagi ke bawah please. Nah, ini ada
motif, ada other DBS, ada posisinya di mana, kemudian panjang asam amino sekuennya itu 403. Nah, kemudian basa nukleotide sekuennya itu panjangnya 1212. Nah, kemudian bisa kita lihat itu jajaran asam amino dan basa nukleotidenya. Mungkin kembali lagi ke halaman pertama. Halaman ya ini. Nah, untuk yang genetic alteration itu oncogenes dan oncogenes tadi itu tulisannya itu bisa kita tandai dengan yang berwarna merah. Tumor suppressornya juga tulisannya itu pada kotak bertulisan berwarna merah gitu. Mungkin segitu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada human disease. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Karisma atas penyampaiannya. Untuk berikutnya kita masuk ke bagian drug development, di mana drug development di sini kami akan bahas terkait dengan antikonvulans. Antikonvulan ini akan disampaikan oleh Enda Terniasi. Kepada Enda, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini itu saya akan menjelaskan mengenai drug development, yaitu mengenai antikonvulsan. Oke. Baik, jadi seperti yang dilihat pada layar, itu ada beberapa struktur kimia dari beberapa macam drug pada antikonvulsan. Nah, bisa kita klik itu jenis drug bagian dari trimetadion. Oke, jadi di sini ada memuat beberapa informasi dalam jenis drug trimetadion. Itu formula dari trimetadion itu ialah C6H9NO3. Dan strukturnya itu seperti kita lihat pada layar tersebut, ada beberapa atom, yaitu ada atom O, atom N, dan juga atom CH3. Nah, efikasi dari trimetadion ini itu sebagai antiepileptik, dan di sini juga terdiri atas kelas neuropsychiatric agent, yaitu terdiri atas antiepileptic agent dan juga oxazolidin antiepileptik. Dan untuk brightness sendiri itu terdiri atas beberapa, itu yang pertama ada anatomical therapeutic chemical efficacy classification, lalu ada therapeutic category of drugs in Japan, ada drug groups, lalu ada drug class, dan juga yang terakhir itu drug listed in the Japanese Pharmacoppoeia. Dan other DBS atau beberapa database luar yang bisa terhubung dengan drug development tersebut itu terdiri atas CAS, ada PubChem, ada CBI, ada LiganBox, dan juga NIKKAJI. Oke, ke slide ke sebelumnya. Dan sekarang kita akan memilih jenis drug dari primidone. Nah,
primidon tersebut itu memiliki formula C12H14 N2O2, di mana struktur dari primidon tersebut terdiri atas, scroll lagi ke bawah, Rifa, terdiri atas atom NH, CH3, dan juga atom O. Dan massa dari primidon tersebut yaitu 218.155. Dan kelasnya itu terdiri atas neuropsychiatric agent, yaitu anti-epileptic agent dan juga barbiturate anti-epileptic. Dan efikasinya itu sebagai anti-epileptic. Scroll ke bawah lagi. Beratnya itu terdiri atas beberapa juga, seperti sebagai anatomical, therapeutic, chemical ATC classification, ada USP drug classification, therapeutic category of drugs in Japan, drug groups, drug classes, and drug listed in the Japanese pharma. Lalu ada juga prodrugs. Dan order DBS atau database yang terhubung keluar itu ada CAS, PubChem, CBI, Legenbox, dan juga NIKKA-GI. Baiklah, dari saya segitu informasi yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Endah. Jadi sekianlah pemaparan dari kami terkait dengan amino sugar and nucleotide sugar metabolism. Kemudian tadi juga sudah kita membahas terkait human disease, prostate cancer, dan yang terakhir yaitu anticonvulsants, di mana ini merupakan salah satu bentuk dari drug development. Mungkin sekian penyampaian dari kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.